Selamat siang semuanya, Satyatu Namo Buddhaya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Evin dengan nomor NPM 20422020. Di video kali ini, saya akan membawakan materi mengenai orang pedulinya anak terhadap orang tua di era teknologi. Adapun alasan saya mengangkat topik ini, yakni saya melihat bahwa pada zaman yang canggih ini, seringkali dijumpai bahwasannya itu anak-anak telah termakan oleh dampak buruk dari teknologi. Salah satunya ialah kecanduan bermain gadget. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena hal ini bisa terjadi karena anak ini sudah nyaman terhadap gadget, sehingga mereka akan cenderung memilih untuk menghabiskan waktunya itu untuk bermain gadget daripada berinteraksi dengan orang tua. Contohnya ini saat orang tua tanya kepada anaknya dan si anak dalam kondisi lagi asik bermain game, si anak ini bisa sampai diam aja dan tidak menanggapi pertanyaan dari orang tua tersebut. Dalam bahasa kasarnya ini, si anak ini mengacuhkan orang tua mereka. Nah, perilaku seperti inilah yang tidak pantas untuk dilakukan kepada orang tua kita. Tak hanya itu, gadget juga dapat merubah perilaku anak di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang tadinya aktif akan menjadi pasif. Di sini seperti yang tadinya anak-anak ini mau menolong orang tua, dia akan cenderung diam dan tidak mau menolong orang tua. Seperti pada saat orang tua memerlukan bantuan si anak ini menolaknya dan tidak ingin membantu orang tuanya lantaran ia sedang asik bermain gadget. Selain itu, dari tadi aktif ke pasif dan juga ada yang dari aktif ke pasif dan pasif ke aktif lagi. Tapi aktif ini dalam arti ya aktif dalam melawan orang tua. Seperti pada saat orang tua menegur sang anak ketika sang anak sudah lama bermain gadget dan si anak tidak mau berhenti. Terus orang tuanya ini sadar bahwa anaknya ini sudah terkena dampak buruk dari gadget dan melarang anaknya untuk bermain gadget lagi. Si anak ini akan seakan-akan kehilangan dunianya. Mereka sampai bisa mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tua mereka, yang menyebabkan orang tua mereka akan menjadi sedih dan kecewa kepada anak-anak. Perilaku tersebut juga sangatlah tidak pantas dilakukan, apalagi kepada orang tua kita. Nah, jika sudah terjadi demikian, menurut agama Buddha itu pandangannya bagaimana? Nah, di sini saya akan membacakan satu sutta yang berjudul Anguttara Nikaya 2 bagian keempat, yang berbunyi siapapun yang memperlakukan dengan baik ibu, ayah, dan sama Sang Buddha, Sang Tathagata sebenarnya telah menimbun banyak bibit kebajikan di dalam kehidupan ini. Karena siapapun yang memperlakukan orang tuanya dengan baik, maka dia akan dipuji oleh para bijaksana, dan dalam kelahiran selanjutnya ia akan terlahir di alam-alam surga. Nah, jika anak yang tadinya sudah terkena dampak negatif, terus dia ini ya mengacuhkan orang tua mereka, melawan orang tua mereka, berkata kasar kepada orang tua mereka. Jika si anak sudah membaca sutta ini, saya yakin sang anak juga akan terketuk hatinya dan sadar bahwa mereka telah melakukan hal-hal yang tidak pantas kepada orang tua mereka. Sehingga mereka akan mencari solusi untuk menebus kesalahan-kesalahan mereka. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa solusi
kepada orang-orang atau anak-anak yang berperilaku seperti itu. Yang pertama, si anak dapat mengajari orang tua mereka ya teknologi. Jadi hal ini dilakukan kalau orang tua mereka tidak mengerti teknologi. Kalau mereka mengajari orang tuanya teknologi, pasti orang tuanya ini akan merasa senang dan bahagia karena anaknya mau mengajari mereka. Apalagi kalau kita sudah berbuat salah ya, terus kita mau mengajari mereka gitu, perhatian sama mereka, pasti mereka juga akan senang dan berpikir kalau kita ini sudah berubah, kita ini sudah menjadi diri yang lebih baik lagi. Terus yang kedua itu menolong orang tua tanpa diminta. Jadi sebelum orang tua kita meminta bantuan kita harus menolong mereka terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena apabila kita menolong orang tua mereka tanpa mereka suruh, otomatis mereka juga akan senang. Karena anak-anaknya ini mau meringankan beban mereka. Dan apalagi kalau kita sebelumnya tidak mau menolong mereka, dan sekarang kita mau menolong mereka, itu artinya mereka juga berpikir nanti kita ini juga sudah berubah menjadi diri yang lebih baik lagi, dan sangat amat bahagia melihat hal tersebut. Yang ketiga ini memprioritaskan orang tua dari segala hal. Jadi apabila kita sedang asik bermain video game atau lagi sibuk sekalipun, dan kita misalnya kita lagi sibuk bekerja dan kita ditelepon oleh orang tua kita, ya sebaiknya kita luangkan waktu, kita prioritaskan dulu orang tua kita daripada pekerjaan kita angkat teleponnya, kita jawab, kita tanggapi. Nah, kalau otomatis kayak gitu tidak akan terjadi masalah atau konflik di dalam antara anak dan orang tua. Keluarga pun akan menjadi harmonis hidupnya dan sejahtera. Dan yang terakhir saya akan memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya ialah sebagai seorang anak kita tidak boleh mengacuhkan, melawan ataupun berkata kasar kepada orang tua. Karena sebagai orang tua itu pasti sensitif terhadap anaknya. Dia pasti akan sedih dan kecewa, apalagi yang berkata kasar itu anaknya, bukan orang lain. Nah, maka dari itu teman-teman, marilah kita mengembangkan kebaikan kita atau menambah kebajikan kita, membuat kebajikan kepada orang tua seperti menolong. Contohnya itu ya tidak usah repot-repot gitu. Kita itu cukup melipat baju mungkin sudah orang tua juga sudah senang. Tidak usah sampai bekerja keras gitu. Tapi kita melakukan hal-hal kecil untuk membantu orang tua saja, itu sebenarnya orang tua sudah sangat senang. Maka dari itu ya marilah kita senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Dan usahakan kita ini tidak melawan ya ataupun membentak orang tua, karena hal itu tentunya sangat akan menyakiti hati orang tua. Baik, sekian saja dari penjelasan saya. Apabila terdapat kesalahan dalam menutur kata, ya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan sabi sata bawanto sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Mau budaya teman-teman.